Shalom, warga Jemaat GKJW Jemaat Babatan. Salam Patunggilan. Warga Jemaat GKJW Jemaat Babatan, pada hari ini, Kamis 21 Mei 2020, kita bersama-sama akan membangun ibadah Hari Kenaikan Tuhan Yesus ke Surga. Oleh karena itu, mari kita mengambil bagian semua di dalam ibadah Hari Kenaikan Tuhan Yesus ke Surga ini, dimanapun warga jemaat berada. Bersama-sama mari kita mengikuti ibadah yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Walter Kalangi. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bangkit berdiri, kita akan pujikan dari Kidung Jemaat 222B, Agungkan Kuasa Namanya. Agungkan kuasa namanya, malaikat bersujud. Nobatkan Raja mulia dan puji, puji, puji Yesus hai bintang-bintang fajar terang, bersoraklah terus. Agungkan Dia yang menang dan puji, puji, puji Yesus Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Baiklah, pada hari ini di hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita bersama-sama mensyukurinya lewat ibadah yang akan kita bangun bersama pagi ini. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri, kita mengambil saat teduh. Dan di dalam hati kita masing-masing, baiklah kita ungkapkan pengakuan yang demikian. Bahwa sesungguhnya pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa, yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa di surga dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Kita nyanyikan bersama-sama Kidung Jemaat 225, ayat yang pertama, kedua, dan keempat.
Yesus naik dari bumi dan menuju tahtanya, dan menuju tahtanya. Bertelurlah tiap makhluk, tiap lidah pun mengaku Yesus Tuhan semesta, Yesus Tuhan semesta. Yesus Raja Maha Kuasa, bersujudlah bangsa-bangsa dan menjadi murid-Nya, dan menjadi murid-Nya. Jemaat yang dikasih Tuhan, nats firman Tuhan yang menghantar kita dalam ibadah pada pagi ini terambil dari Efesus pasal yang keempat. Ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10. Efesus pasal 4 ayat 9 dan 10 yang demikian bunyinya. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Amin. Nats ini Bapak Ibu Saudara-saudara menghantar kita di hari raya kenaikan Tuhan Yesus, bahwa Yesus Tuhan kita tidak hanya turun ke dunia orang mati, tetapi dia juga naik sampai ke sorga. Itu berarti baik hidup dan mati, Tuhan berkuasa atasnya. Termasuk juga atas hidup kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan baiklah kita menyadari bahwa hidup kita ini penuh dengan kelemahan, kesalahan, dan dosa. Dan karena itu pada kesempatan ini mari kita datang kepada Tuhan membawa keberadaan diri kita, merendahkan diri kita, mengakui dosa kita, dan kita mohon pengampunan atas dosa kita. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Allah Bapa di surga, yang penuh kasih, yang senantiasa melindungi kami. Dimuliakanlah Engkau ya Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang telah mati, bangkit, dan naik ke surga. Sungguh sempurna karya-Mu ya Tuhan di dunia ini untuk memberi hidup bagi kami umat-Mu. Tetapi seringkali dalam hidup kami jauh dari kehendak-Mu. Seringkali dalam hidup kami tidak mencerminkan perintah kasih-Mu. Kami seringkali melalaikan sabda dan hukum-Mu Tuhan. Kami lebih terbawa pada emosi dan egois kami masing-masing, sehingga kami telah terjerumus jatuh ke dalam dosa, baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan. Tuhan, kami telah berdosa di hadapan-Mu. Namun pada pagi ini Tuhan, dengan penuh penyesalan kami menundukkan kepala mohon belas kasih-Mu. Bapa, ampunilah kesalahan dan dosa kami. Angkatlah hidup kami dari lumpur dosa. Basuhlah kami dengan darah-Mu yang kudus, dan jadikanlah kami tahir. Kami mohon pengampunan atas dosa kami, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, sungguh Tuhan Allah Bapa kita adalah Allah yang penuh kasih, yang bersedia
memberi pengampunan pada setiap orang yang mengakui dosanya. Dengarkanlah berita anugerah Tuhan yang disaksikan dalam Yesaya 44 ayat 22. Tuhan berfirman pada setiap orang yang mengakui dosanya demikian. Yesaya 44 ayat 22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Amin. Saudara-saudara, dengan firman ini kami tegaskan pada Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan mengampuni dosa kita. Karena itu mari kita sambut dengan penuh sukacita, kita nyanyikan Kidung Jemaat 41 ayat yang pertama dan ayatnya yang keempat. Terbukalah surga, terpancar terang, sebab Tuhan Yesus berjuang menang, sebab Tuhan Yesus berjuang menang. Meskipun dosamu teramat keji, dengan darah Yesus kau suci bersih. Dengan darah Yesus kau suci bersih. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini dari kitab Lukas 24 ayat 36 sampai 53. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga yang mulia, puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa, karena pagi hari ini Tuhan berikan kesempatan kami untuk membangun ibadah. Tiba saatnya kami akan bersama-sama belajar dan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta. Kiranya Tuhan yang membimbing dan menyertai kami semua, agar kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan pada pagi hari ini. Lebih-lebih Bapak Pendeta Walter Kalangi yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Bapa yang menyertai, biarlah kuat kuasa Roh Kudus yang membimbing, sehingga yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Lukas 24 ayat 36 sampai 53 yang demikian. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagimu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?"
Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng, lalu mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semua ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu dilengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan, dan Tuhan Yesus berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang membaca, yang mendengar, dan yang melakukan firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari." Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Meskipun saudara-saudara terasa tidak seperti biasanya karena kita masih dalam suasana pandemi COVID-19. Tetapi itu tidak membuat kita merasa kecil untuk merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, karya Tuhan di dunia ini luar biasa kalau kita renungkan. Karya Tuhan Yesus. Secara teologis, saudara-saudara, karya Tuhan Yesus itu dapat dibagi dua. Pertama, karya yang dilakukan dalam kerendahannya, di mana dia mati, disalib, dikuburkan. Itu adalah karya Tuhan dalam kerendahannya. Artinya dia melepas semua kekuasaannya, kuasanya, kemuliaannya, lepas. Sehingga dia menjadi sama seperti kita. Mati, dia disalib, dikubur, dan seterusnya. Itu dikatakan karya Tuhan dalam kelemahannya. Dan yang kedua, karya Tuhan yang disebut dalam ketinggiannya. Bisa dikatakan begitu. Yaitu bahwa dia bangkit. Nah ini. Yesus itu bangkit, saudara-saudara, itu dia menunjukkan dia penuh kuasa dapat mengalahkan maut itu sendiri. Dan hari ini Bapak Ibu saudara-saudara lebih ceto sebenarnya. Yesus yang maha kuasa itu dia tunjukkan di hadapan murid-muridnya, aku ini beda. Maka di hadapan muridnya dia naik pelan-pelan, naik ke surga. Dari situlah saudara-saudara murid-murid melihat, ya Yesus ini memang luar biasa.
Tetapi awalnya Bapak Ibu Saudara-saudara, murid-murid itu tidak seperti itu. Awalnya saudara-saudara, murid-murid itu tidak bisa mengerti Tuhan Yesus. Maka ketika Tuhan Yesus datang, jebret, damai sejahtera, mereka malah mengira dia hantu. Bahkan Tuhan Yesus seperti pada Thomas, loh iki loh tanganku ini. Tidak cukup sampai di situ, saudara-saudara, ada roti enggak, ada makanan enggak, dikasihkan, dimakan. Berarti Yesus yang ada di hadapan murid-murid itu sama Yesus yang dulu berjalan bersama-sama dengan mereka. Murid-murid tidak mengerti. Kenapa harus bingung? Itulah sebabnya saudara-saudara, sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, dia lakukan 3 hal. 3 hal, saudara-saudara. Yang pertama, Tuhan Yesus membuka. Dalam teks kita, supaya lebih jelas saudara-saudara, lihat aja di dalam teks kita. Tuhan Yesus membuka pikiran mereka. Ayat 45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Itu yang dilakukan Tuhan Yesus yang pertama. Membuka pikiran supaya mengerti kitab suci. Maka teks ini saudara-saudara mau mengatakan begini. Senajan meskipun Alkitab itu bahasa Indonesia, ada bahasa Jawa, dibuka bisa kita baca. Tapi untuk mengerti itu enggak mudah. Kita butuh pertolongan Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan yang akan membuka kita sehingga kita mengerti. Karena itu kita tidak bisa saudara-saudara serta-merta kita mengerti kitab suci ini terus kita kemudian memakai kitab suci untuk kadangkala kitab suci dipakai untuk ngantemi kancane. Seringkali seperti itu juga. Nah saudara-saudara, yang dilakukan Tuhan itu adalah dia membuka pikiran kita. Kenapa dibuka? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya selalu membawa kita setback ke belakang renungan-renungan kita minggu-minggu kemarin. Kalau kita ingat Bapak Ibu Saudara-saudara, pertama berjalan bersama Tuhan Yesus. Di depan minggu kemarin pasti kita ke sana, tapi kita ini perjalanan ke sana. Nah, firman Tuhan itu dikatakan apa Bapak Ibu? Mazmur mengatakan pelita hatiku dan terang bagi jalanku. Itu firman Tuhan. Ke depan dalam perjalanan ini artinya kita butuh pelita, kita butuh terang. Dan terang itu adalah firman Tuhan. Tuhan Yesus tahu itu. Itu sebabnya sebelum dia naik ke surga, dia buka pikiran murid-muridnya supaya mereka bisa melihat terang, supaya mereka bisa menemukan pelita dalam perjalanan hidup mereka. Dan itu tidak hanya bagi murid-murid, bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara dan saya. Saudara-saudara, firman Tuhan pelita terang bagi jalan hidup kita. Tuhan akan membuka pikiran kita, yang diperlukan kita membuka diri kita bagi Tuhan. Jangan kau ngerti padahal orang ngerti. Bahasane wong londo itu keminter. Kita tidak seperti itu saudara-saudara. Kita selalu harus di hadapan Tuhan dengan membaca Alkitab itu dilakukan dengan rendah hati. Itu yang pertama yang dilakukan Tuhan. Yang kedua, kita baca saja dalam ayat kita. Ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Teks ini mengatakan kamu akan dilengkapi dengan kuasa. Kuasa apa itu Bapak Ibu Saudara-saudara? Kuasa itu bukan wewenang, kuasa itu bukan berarti kita menjadi orang yang di atas yang merintah, bukan itu.
Kuasa di sini dalam pengertian kemampuan dari sorga untuk apa Bapak Ibu? Meneruskan karya Tuhan Yesus. Artinya kita harus bersaksi. Kalender GKJW saudara-saudara mulai tanggal ini saja mestinya adalah saat tanggal ini 21 Mei pembukaan bulan kesaksian dan pelayanan. Tapi dalam kondisi seperti ini saudara-saudara di jemaat kita ini tidak kita lakukan seperti biasanya. Ya, kita lakukan dengan biasa saja. Kalau dulu banyak kegiatan karena kondisi ini, tapi semangat bersaksi itu harus tetap ada. Karena Tuhan beri kita kuasa untuk bersaksi, saudara-saudara. Nah, ini yang mau saya jelaskan pada Bapak Ibu saudara-saudara warga GKJW Babatan. Apa toh Pak bersaksi itu? Saudara-saudara, bersaksi itu bukan kristenisasi. Sekali lagi saya katakan bersaksi bukan kristenisasi. Dulu GKJW istilahnya PI, sekarang kesaksian. Kenapa? Karena kesaksian itu Bapak Ibu saudara-saudara itulah yang diberikan, diperintahkan Tuhan. Kamu akan menjadi saksiku. Nah, saksi itu artinya apa? Bukan kita saksi hanya seperti di pengadilan kita bersaksi. Saksi itu berarti kita meneruskan karya Tuhan melalui sikap hidup, pola hidup kita yang kristeni, yang berpadanan dengan Tuhan Yesus. Kita akan diberi kuasa, kemampuan untuk itu menjadi aku iki lho wong Kristen. Saya harus begini, saya harus mengasihi, saya tidak boleh membenci, tapi saya harus penuh rendah hati. Kita akan diberi kuasa untuk itu. Maka murid-murid Tuhan diberi kuasa bersaksi bukan mau sok-sokan, tapi dilakukan dengan lemah lembut. Melalui pola hidup kita, tingkah laku kita. Bahasa Jawa niku behavior kan. Tingkah kita, perilaku kita. Itu menentukan kita adalah anak-anak Tuhan. Itu yang kedua. Yang pertama dilengkapi untuk mengerti firman Tuhan. Setelah mengerti, saudara-saudara, kita diberi kuasa untuk menyaksikan firman Tuhan itu melalui hidup kita. Yang ketiga, teks kita ini menjelaskan. Ayat 50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Saudara-saudara, Tuhan Yesus itu tidak hanya melengkapi kita untuk mengerti, tidak hanya memberi kita tugas harus bersaksi, tapi Tuhan juga memberkati kita. Itulah Tuhan. Dia naik ke surga tidak hanya untuk naik saja, tapi dia masih mikir tentang kita di dunia ini. Minggu yang lalu kita mendengar hari Minggu Tuhan akan memberi parakletos, penolong, penghibur. Tidak hanya ikut tok Tuhan naik ke surga itu, parakletos itu ya akan, penghibur itu, Roh Kudus itu akan membuka pikiran kita sehingga mengerti firman Tuhan. Memberi kita motivasi, semangat untuk bersaksi. Tidak hanya itu, tapi juga akan memberkati kita. Tuhan itu bukan seseorang yang hanya ini loh, lakonono talu wis terserah. Tuhan juga akan memberkati. Itu artinya Tuhan akan memperhatikan apa yang kita perlukan. Kalau Bapak Ibu saudara-saudara hidup sejalan dengan firman Tuhan, hidup penuh dengan kesaksian Kristus, berkat Tuhan akan terus mengalir dalam kehidupan saudara-saudara. Ini janji firman Tuhan yang kita baca hari ini. Yesus naik ke surga. Dia tidak hanya menyediakan tempat,
Tapi Dia tinggalkan bagi kita pikiran untuk mengerti hidup, sehingga kita tidak perlu galau, kita tidak perlu bingung, Tuhan akan mengerti. Kita punya problem moco Alkitab, kita akan mengerti, oh nggih Gusti, ternyata ini seperti ini. Tapi kita juga diberi tugas untuk bersaksi di tengah-tengah dunia ini. Namun Tuhan juga memberkati hidup kita. Tujuannya untuk apa semua ini? Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk apa semuanya kita harus mengerti firman Tuhan, kita harus bersaksi, kita diberkati Tuhan, untuk apa? Saudara-saudara, saya ingin katakan begini, Yesus yang naik ke surga itu akan datang lagi. Maka kalau Dia datang, Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan Yesus berharap iman kita tidak berubah, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ketika Tuhan datang kedua lagi, kita siap. Oh, itu sebabnya firman Tuhan harus kita mengerti. Itu sebabnya kita harus bersaksi supaya kita tetap dalam koridor orang-orang yang berjalan menuju kerajaan surga, tidak tercerai-berai. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan dijemput Tuhan. Tuhan akan datang kembali. Karena itu belajarlah terus firman Tuhan. Tuhan akan datang kembali, karena itu bersaksilah tentang Kristus. Dan dengan itu saudara-saudara, kita akan memperoleh berkat-berkat Tuhan. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan kita tidak hanya mati, sekarang Dia di sorga menyediakan tempat bagi panjenengan dan saya. Mari kita terus menjaga jalan kita tetap terarah kepada Tuhan, karena itu benar, dan kita tetap berada di situ dengan firman Tuhan. Tuhan akan menolong kita untuk mengerti, dan mari kita hidup menjadi orang Kristen yang punya nilai kesaksian. Berkat Tuhan yang paling besar adalah kita sampai tujuan, Tuhan datang kembali, aku tetap apa Bapak Ibu? Percaya kepada Tuhan, tetap setia. Maka Tuhan akan mengangkat kita, dan kita akan ditempatkan di mana Dia berasal. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Jemaat, kita mengambil saat teduh. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena karyamu sungguh sempurna. Engkau yang telah mati, bangkit dan sekarang naik ke surga, menjamin hidup kami tidak hanya di dunia ini, tapi juga untuk sampai kerajaan surga. Ajarilah kami Tuhan selama di dunia ini untuk senantiasa rindu untuk mengerti isi firman-Mu. Mampukanlah kami untuk bersaksi di tengah dunia ini, sehingga kami boleh merasakan kuasa dan berkat-berkat-Mu untuk meneruskan kehidupan sampai Engkau datang kembali. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita nyanyikan bersama-sama Kidung Jemaat 281 ayat 1 dan yang ketiga.
sekali hendak berlutut di hadapan Yesus kelak, dan kita kiranya menyanyi serta malaikat di sorga pujian sembah. Yesus, Yesus, Tuhan kudus, dipuji kekal namamu penebus. Tiba saatnya kita perbarui iman percaya kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita letakkan tangan kanan kita di dada kiri kita sambil mengungkapkan yang demikian. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilahkan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami yang di surga, karena Engkau berkarya bagi kami umat manusia. Engkau yang telah mati, bangkit dan naik ke surga, menjamin hidup kami untuk sampai dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, namun perjalanan hidup kami di dunia ini kami mohon Engkau kiranya melindungi kami, peliharalah kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Di tengah-tengah situasi bangsa dan negara kami dalam pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami senantiasa berharap Engkau membersamai kehidupan kami. Berjalanlah Engkau bersama kami ya Tuhan. Lindungi kami, jauhkan dari segala penyakit dan mara bahaya. Jauhkan dari ancaman virus corona. Bentengi hidup kami dengan kuasa-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Baik kami selaku pelayan-Mu maupun warga jemaat-Mu Tuhan khususnya, dan juga bangsa dan negara kami. Kami senantiasa berharap Engkau melindungi kami semua. Berkati Tuhan pekerjaan dan usaha kami di tengah situasi sulit ini. Kami senantiasa mohon Engkau menyertai dan menolong kami, sehingga semua usaha kami biarlah berhasil, dan juga pekerjaan kami umat-Mu ya Tuhan boleh terlaksana dengan baik. Dan melalui semua itu perkenankanlah kami umat-Mu ya Bapa untuk merasa-rasakan berkat-berkat Tuhan. Demikian Bapa di surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit dimanapun, baik yang di rumah sakit maupun yang di rumah masing-masing. Kami mohon Bapa, Engkau kiranya menyertai, berilah mereka kekuatan, dan biarlah Bapa kuasa-Mu menyentuh kehidupan saudara-saudara kami yang sakit dan membebaskan dari derita sakit yang dialami. Secara khusus Tuhan kami mau berdoa menyerahkan kepadamu untuk saudara-saudara kami yang terkena virus corona, di ruang isolasi, dirawat insentif di sana Tuhan. Kami mohon Engkau kiranya menguatkan iman percaya mereka, dan tangan-Mu biarlah terulur menjamah dan menyingkirkan segala virus yang ada, khususnya virus corona, agar mereka semua Tuhan boleh sehat kembali.
Kami juga mau berdoa Tuhan untuk para tenaga kesehatan, baik dokter, perawat, pos dan lain sebagainya. Kami mohon Tuhan, Engkau menyertai, Engkau memberi semangat, dan biarlah kuasa-Mu yang melindungi Tuhan, sehingga tenaga medis ini boleh menjadi berkat di tengah-tengah kondisi bangsa dan negara kami ini. Kuatkan iman percaya mereka Bapa, dan biarlah kuasa-Mu yang melindungi, membentengi, sehingga terhindar dari sebaran virus corona yang ada di lingkungan kesehatan di rumah sakit khususnya. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa di surga bangsa dan negara kami. Kami mohon Kau memberkati pemerintah kami, beri hikmat kebijaksanaan agar dapat menyikapi situasi COVID-19 ini dengan bijaksana. PSBB yang berlangsung dan kelonggaran yang akan dilepas, Tuhan biarlah semua terjadi dalam kuasa-Mu, sehingga wabah yang ada ini ya Tuhan tersingkir dari republik kami ini Bapa, bahkan dunia ini. Kami mohon Engkaulah yang berkarya. Tolong pemerintah kami juga Tuhan, untuk dapat mengangkat kembali perekonomian bangsa kami Bapa, yang mengalami dampak dari COVID-19 ini. Biarlah perekonomian kami kembali bangkit ya Tuhan, dan biarlah jemaat-Mu, warga negara Indonesia boleh sejahtera. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau berdoa menyerahkan kepadamu jemaat-Mu Tuhan. Khususnya kami menyerahkan keluarga Bapak Siono Tuhan, yang masih diliputi suasana duka cita. Kami mohon Tuhan, Engkau membersamai, pulihkanlah, berilah semangat, kemampuan untuk mengerti bahwa apapun peristiwa di dunia ini tak lepas dari kasih-Mu. Tolonglah ya Tuhan, agar Pak Yono dan Ibu boleh memiliki semangat baru untuk meneruskan kehidupan di dunia ini. Hadirlah Engkau Tuhan di tengah-tengah keluarga Pak Yono sebagai pengganti dari almarhum Pak Wawan Tuhan. Kami senantiasa berharap Engkau yang menguatkan, menghibur keluarga Pak Yono Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang kesulitan dalam bekerja. Kami mohon Engkau kiranya memberikan pekerjaan bagi mereka ya Tuhan. Biarlah Bapa, Engkau yang melindungi umat-Mu. Terima kasih Tuhan, ampuni kami dari kesalahan dan dosa kami. Dengarkanlah seru doa ini Bapa yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus, yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan
Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, tibalah saatnya kita mempersembahkan persembahan yang kita bawa dari rumah. Sebelum persembahan diedarkan, kita ada dasar firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 145 ayat yang ke-9 dan 10 yang demikian. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kujadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Mari Bapak Ibu, kita edarkan persembahan dan dengan menyanyikan kidung jemaat nomor 202 bait yang kedua. Umat Tuhan, pandanglah ke angkasa mulia dan saksikan penebus masuk surga yang kudus, masuk surga yang kudus. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, mari kita berdoa menyerahkan persembahan yang sudah kita serahkan. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh kami mengucap syukur ya Bapa, Engkau begitu besar kepada kami semua, mulai pagi tidur dan bangun dengan penuh sukacita, dan di pagi hari ini pun juga Engkau beri kesempatan kami untuk mendengarkan firman-Mu, dan kami Kau beri kesempatan juga untuk mempersembahkan persembahan. Tuhan, persembahan ini kami serahkan kepada Engkau ya Tuhan, kiranya Tuhan kuduskan, kiranya Tuhan berkati, sehingga persembahan ini bisa berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu di dunia, terlebih-lebih untuk pelayanan kami di jemaat gereja GKJW Jemaat Babatan. Tuhan Yesus, kami serahkan juga saudara kami, majelis yang Kau percayai untuk membawa atau mengelola persembahan dan mengelolanya ya Tuhan, atau memakainya. Kiranya Tuhan sendiri yang memberkati, Tuhan sendiri yang mengingatkan, biarlah sesuai dengan kehendak Engkau di dalam pemakaian dan pengelolaannya. Tuhan, kami serahkan juga Pak Pendeta yang sudah membawakan firman-Mu, kiranya Tuhan berkati, kiranya Tuhan sertai dalam kehidupannya, terlebih-lebih dalam kesehatannya. Tuhan, inilah ungkapan doa dan permohonan kami, hanya kami pinta dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada pagi ini. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Bersama-sama kita tutup ibadah ini dengan kita menyanyikan kidung jemaat 432 bait yang kedua. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah, keselamatan dalam Kristus Puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga melengkapi kehidupan saudara-saudara. Kasih Tuhan Yesus Kristus menerangi perjalanan kehidupan saudara-saudara, serta kuat kuasa Roh Kudus menyertai dan melimpahkan berkat-berkat-Nya dalam kehidupan saudara-saudara, mulai sekarang sampai kekal selama-lamanya. Amin. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Ibadah selesai, Bapak Ibu, warga Jemaat GKJW Jemaat Babatan, bersama-sama kita telah mengikuti ibadah perayaan Hari Kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Hidup adalah misteri penuh dengan teka-teki, tetapi Yesus yang mati dan bangkit dan saat ini kita rayakan kenaikannya, mengutus kita menjadi saksi. Salam Patunggilan, tetap sehat, tetap jaga jarak, memakai masker, cuci tangan, dan Tuhan memberkati.